Ya, mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Tak lupa selawat beserta salam ya Allah, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atba'ut tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita tergolong umatnya yang turut serta taat kepada ajarannya, dan kita semua mendapatkan syafatul uzma nanti dia menjajal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk kegiatan aksi nyata yang saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu berupa sosialisasi pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah, yang mana karena kita tidak memakai infokus untuk materinya telah saya kirim ke HP masing-masing, silahkan untuk dibuka. Latar belakangnya, pembelajaran di sekolah akan berlangsung dengan baik jika didukung penerapan budaya positif. Dengan budaya positif akan terwujud pembelajaran yang berpihak kepada siswa, sehingga siswa bisa belajar dengan aman, nyaman, dan senang. Untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah, perlu adanya pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Nah, untuk tujuan dari sosialisasi kali ini, tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan adalah guru bisa mendapatkan pemahaman mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi, sehingga bisa diterapkan di sekolah untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah. Tolak ukurnya keberhasilan kegiatan ini adalah yang pertama, guru bisa memahami konsep pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Kemudian adanya poster atau dokumen keyakinan kelas yang dipajang di setiap kelas. Kemudian yang ketiga, guru mampu menerapkan segitiga restitusi dan menangani permasalahan siswa. Jadi nanti kita akan membahas tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Untuk selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin untuk saya melakukan kegiatan aksi nyata kali ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi kali ini. Adapun yang sekarang saya akan bahas pada kesempatan ini, yaitu tentang pentingnya keyakinan kelas dan segitiga restitusi di sekolah. Jadi membangun keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi di sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan siswa secara holistik. Kemudian pendekatan ini memperkuat hubungan antara guru, siswa, dan orang tua, serta memfasilitasi penyelesaian konflik secara konstruktif. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih definisi dari keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama mengenai nilai, norma, dan harapan yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang positif dan produktif. Jadi upami bahasa urang nama keyakinan kelasnya peraturan yang harus dibuat di setiap kelas. Kemudian
Yang kedua, segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Yaitu pendekatan penyelesaian konflik yang melibatkan pelaku, korban, dan komunitas untuk mencapai solusi yang adil dan memulihkan hubungan. Nah, tujuan pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, tujuan keyakinan kelas. Yang pertama, untuk membangun komunitas kelas yang saling menghargai, mengembangkan tanggung jawab, dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian, tujuan dari segitiga restitusi adalah untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif, memulihkan hubungan, dan mendorong pertanggungjawaban serta empati. Nah, langkah-langkah untuk pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, diskusi di kelas. Jadi Bapak Ibu di setiap kelas harus berdiskusi dengan anak-anak untuk menentukan keyakinan kelas. Mengajak siswa untuk berdiskusi dan menyampaikan nilai, norma, serta harapan bersama dalam kelas. Kemudian langkah kedua, setelah berdiskusi mendokumentasikan keyakinan kelas dalam bentuk poster, kontrak, atau lembar kesepakatan. Jadi setelah berdiskusi apa saja keyakinan kelas di kelas tersebut, atau sering kita disebutkan dengan peraturan kelas. Setelah disepakati peraturan kelas, contohnya masuk tepat waktu, pulang tepat waktu, ditulis, tidak boleh berbicara kasar, ditulis langsung didokumentasikan. Kemudian setelah selesai kesepakatan kelas, telah didokumentasikan, komitmen bersama dipajang di kelas. Meminta seluruh anggota kelas untuk berkomitmen. Jadi seluruh kelas untuk berkomitmen dan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian jadi nanti ketika ada anak yang melanggar tentang keyakinan kelas, bisa kesananya ada penerapan segitiga restitusi. Nah, untuk penerapan segitiga restitusi di sekolah, yang pertama kita harus, ketika ada anak yang bermasalah, ketika ada anak yang terlambat masuk sekolah, atau ketika belajar bermain-main, ketika belajar bercanda, ketika belajar mengganggu orang lain, ketika ada anak yang membuli yang lain, kita sebagai guru harus menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Jadi langkah untuk menerapkan segitiga restitusi, yang pertama kita harus mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah atau pelanggaran yang terjadi di sekolah. Kemudian langkah kedua, pertemuan restitusi, mengadakan pertemuan yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencari solusi yang adil. Dan langkah yang ketiga, rencana tindak lanjut. Nah, setelah ada yang terjadi kejadian sesuatu, kita identifikasi masalahnya apa, panggil anak-anaknya, pelakunya, kemudian korbannya. Kemudian langkah yang ketiga, rencana tindak lanjut. Menyusun rencana tindak lanjut dan memastikan pelaksanaannya untuk memulihkan hubungan. Nah, untuk peran guru, siswa, dan orang tua dalam kegiatan kali ini, peran guru adalah sebagai fasilitator, teladan, dan pembina dalam implementasi keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian
Siswa berpartisipasi aktif, mematuhi kesepakatan, dan terlibat dalam proses penyelesaian konflik. Dan yang ketiga, peran orang tua, yaitu untuk mendukung bekerja sama dengan pihak sekolah dalam penguatan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, apa manfaat dari pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi? Untuk lingkungan belajar positif, menciptakan suasana kelas yang kondusif, kemudian aman dan mendukung perkembangan siswa. Kemudian pembentukan karakter. Untuk pembentukan karakter, mengembangkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, empati, dan kepedulian siswa. Kemudian manfaat dari segitiga restitusi, yang pertama untuk menyelesaikan konflik konstruktif, memfasilitasi penyelesaian konflik secara adil, dan memulihkan hubungan antara pihak. Kemudian yang kedua, peningkatan prestasi belajar, mendorong motivasi belajar dan kehadiran siswa sehingga meningkatkan prestasi akademik. Nah, dari sosialisasi kali ini kita dapat kesimpulan. Jadi pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah merupakan pendekatan yang efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan siswa secara utuh. Keterlibatan aktif guru, siswa, dan orang tua sangat penting untuk keberhasilan implementasinya. Nah, demikianlah untuk sosialisasi dari pentingnya keyakinan kelas dan segitiga restitusi di sekolah kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh ibu bapak, kemudian dapat diamalkan di kelasnya masing-masing. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kali ini, kegiatan dari aksi nyata yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina jiwa ayah, harapan anu disemputkeun pikeun dunia anu pinuh ku cahya. Guru anu ngajarkeun panggawe ruh, cinta sareng harapan. Guru penggerak, terus babakti, numpang lengkah, nyaangan jalan. Dibarengan ku panggawe ruh, urang ngawujudkeun impian jeung cita-cita. Angkatan 11 Berenggas Caang terus ngaangan Moal surut guru penggerak sanajan loba tantangan Kalayan pengawas
berilmu belum tentu beradab, tetapi orang yang beradab sudah pasti berilmu. Kemudian memimpikan murid-murid yang kreatif, kemudian dan berprestasi. Sebagaimana dikaitkan dengan visi sekolah kita, memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran berkualitas, mewujudkan sekolah yang berprestasi. Dan jika visi belum berpihak kepada murid, ajak warga sekolah merumuskan visi yang berpihak kepada murid. Setelah visi dirumuskan, ajak warga sekolah melakukan identifikasi dan mengembangkan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Untuk pertanyaan pemantik yang pertama, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk, ya nanti saya akan ungkapkan. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah visi di sekolah sudah berpihak pada murid? Jika visi masih berupa jargon atau slogan, dorongan warga sekolah untuk membuatnya lebih deskripsi, lebih dulu baru ilmu. Karena dengan ada orang yang berilmu belum tentu beradab, tetapi orang yang beradab sudah pasti berilmu. Kemudian memimpikan murid-murid yang kreatif, kemudian dan berprestasi. Sebagaimana dikaitkan dengan visi sekolah kita, memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran berkualitas, mewujudkan sekolah yang berprestasi. Untuk kedepannya gitu. Nah, untuk kali ini barangkali untuk cita-cita aja dulu Bu Is ya. Cita-cita Bu Is dulu disesuaikan dengan visi. Seperti itu. Pertanyaannya salah. Apakah ini visi ini otomatis kan kesini kalimatnya. Ya. Tapi kalau tapi kalau tadi ini konteks yang ini gimana sudah sesuai nggak dengan visi, berarti belajar, kita akan lanjutkan ke materi tentang melakukan penambahan dan pengurangan bilangan 3 angka ya. Oh, ada yang berisik ya, mengganggu ya. Coba Bapak lihat dulu ya. Siapa yang ganggu di sini, Bu? Nanti dilaporin sama Bu Is. Karena kelas 3 lagi sedang melakukan pembelajaran. Kamu di sini mengganggu, berisik. Sekarang Andi, Bapak laporkan ke Bu Is ya. Tunggu saja. Bu Is, ini ada siswa di kelas sebelah mengganggu pembelajaran kelas 3. Siapa? Itu Andi namanya. Ya, terima kasih, nanti saya akan tindak lanjut. Selamat pagi, Andi. Kenal. Kamu tahu gak dipanggil kesini kenapa? Tahu. Tadi Ibu dapat laporan dari kalian bahwa kamu berisik di kelas, mengganggu kelas 3. Apa alasan kamu berisik mengganggu kelas 3? Bosan. Oh, karena bosan, tidak ada guru ya. Perbuatan kamu tidak boleh ya. Nah, di sini kamu tidak boleh mengulangi karena mengganggu kelas 3 yang sedang belajar. Sekarang kamu bisa melakukan perbuatan kelas 3. Jangan ulangi lagi perbuatan kamu. Ya. Assalamualaikum. Ya, apa? Minta maaf. Oh iya, kamu Bapak maafkan ya, tapi nanti lain kali jangan diulang ya, karena mengganggu kelas yang sedang belajar. Ya, terima kasih. Ya.
Bu.